Teganya suamiku tuduh aku berselingkuh. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Namaku Karin. Usiaku kini sudah memasuki kepala 3. Usia yang oleh banyak orang dianggap sebagai batas waktu untuk membangun keluarga. Bahkan, jika berada di kampung, aku mungkin sudah dijuluki perawan tua. Namun aku memang belum merasa perlu untuk menikah. Kesibukanku mengelola butik yang berkembang pesat membuatku tidak berpikir untuk mencari pasangan. Berbeda denganku, sahabatku Sarah memiliki pandangan lain. Dia selalu resah setiap kali kami bertemu. Dan nasihat tentang pernikahan menjadi tema utama dari perbincangan kami. Dari perbincangan kami dalam beberapa bulan terakhir. Sarah telah menikah sejak usia 25 tahun. Dan kini memiliki 2 anak yang lucu. Baginya, keluarga adalah segalanya. Dan melihatku yang masih asik mengurus butik tanpa ada tanda-tanda ingin menikah, membuatnya semakin khawatir. Rin, kamu itu kan sudah 30 tahun. Kamu gak pengen nikah? Sarah memulai percakapan suatu sore, saat kami sedang duduk di sebuah kafe. Aku tersenyum dan menyeruput kopiku, mencoba mengabaikan desakan halusnya. Sarah, aku kan sudah bilang, aku belum kepikiran. Lagi pula, aku suka dengan hidupku yang sekarang. Menikah itu bukan solusi atas semua masalah kan? Jawabku sambil bercanda. Sarah menggeleng, wajahnya serius. Bukan begitu, Rin. Tapi kamu harus pikirin masa depanmu. Kapan kamu mau punya keluarga? Kamu harus punya seseorang yang bisa mendampingimu, membantumu mengurus butik, mengurus rumah, dan anak-anak nanti. Setiap kali Sarah berbicara soal pernikahan, aku merasa seperti seorang anak kecil yang dimarahi ibunya. Bagiku, pernikahan adalah sesuatu yang perlu dipikirkan matang-matang, bukan karena dorongan usia atau tekanan sosial. Namun aku tidak bisa sepenuhnya menolak kebenaran yang disampaikan oleh Sarah. Meskipun aku jarang mengakuinya, ada kalanya aku merasa kesepian. Teman-temanku, satu persatu sudah menikah, memiliki anak, dan sibuk dengan kehidupan rumah tangga mereka. Aku gak mau kamu terus-terusan sibuk bekerja sampai kamu lupa buat cari pasangan, Rin. Setidaknya, coba kenalan dengan seseorang, Rin. Siapa tahu ada yang cocok. Tambah Sarah, kali ini lebih lembut. Aku hanya tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. Sebenarnya, jauh di dalam lubuk hatiku, aku mulai berpikir, mungkin Sarah ada benarnya. Namun siapa yang bisa cocok denganku? Aku bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Aku selalu memprioritaskan karir, usaha, dan impianku untuk membangun butik. Bagiku, cinta seringkali berujung pada komplikasi yang tidak perlu. Beberapa minggu kemudian, Sarah datang lagi menemuiku dengan satu ide yang baru, yang ia anggap sebagai solusi tepat untukku. Rin, aku punya kenalan nih, namanya Ricky. Dia vokalis band loh, kata Sarah suatu hari dengan nada yang penuh semangat. Aku yang sedang asik melihat desain-desain baju baru di laptopku, hanya mengangkat kepala sekilas. Ricky, vokalis band, ulangku dengan nada ragu. Dia keren, Rin. Penampilannya memang sedikit flamboyan, tapi dia serius kok. Aku pikir kamu cocok dengannya, tambah Sarah. Sarah, aku rasa Ricky bukan tipeku. Kamu tahu sendiri kan, aku gak suka pria yang terlalu terbuka dan terlalu gaul gitu. Jawabku dengan tegas. Lagi pula, aku dengar dia punya banyak mantan pacar. Aku gak mau punya hubungan dengan pria yang masa lalunya terlalu rumit. Namun Sarah tak menyerah. Ricky memang punya banyak mantan. Tapi dia sudah berubah, Rin. Dia serius kali ini. Lagi pula, apa salahnya sih mencoba? Aku yakin kamu gak akan menyesal. Desakan dari Sarah semakin intens. Setiap kali kami bertemu, topik Ricky selalu muncul. Dia yakin bahwa aku dan Ricky akan menjadi pasangan yang baik. Meski aku tetap merasa ragu. Tapi akhirnya, setelah beberapa minggu terus-menerus dibujuk, aku pun mulai goyah. Mungkin ini waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru. Siapa tahu, Ricky tidak seburuk yang kupikirkan. Dan meski aku masih ragu, aku menerima tawaran Sarah untuk bertemu dengan Ricky. Dengan perasaan yang setengah hati.
Aku setuju untuk menjalani perkenalan itu. Tidak ada salahnya untuk mencoba, bukan? Dan begitulah hubungan singkatku dengan Ricky dimulai. Kami hanya pacaran selama 2 bulan sebelum akhirnya menikah. Tepat seperti yang Sarah katakan, Ricky nampak serius. Dia menunjukkan perhatian dan keinginan yang besar untuk segera menikah. Awalnya, aku merasa ragu. Namun lambat laun, perhatian yang ia berikan membuatku mulai luluh. Bagaimanapun aku juga tidak ingin menghabiskan sisa hidupku sendirian. Hanya butuh 2 bulan bagi kami untuk memutuskan menikah. Sebuah keputusan yang terasa terlalu cepat, bahkan bagiku. Kita kan sudah sama-sama dewasa, Rin. Ngapain lama-lama pacaran? Kata Ricky suatu malam ketika kami berbicara serius tentang masa depan hubungan kami. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Seolah-olah pernikahan adalah jalan satu-satunya bagi kami. Kata-katanya begitu tegas, namun penuh kelembutan, seakan ia tak ingin memberikan ruang bagiku untuk menolak. Aku terdiam. Kata-katanya membuatku berpikir ulang. Di usiaku yang sudah 30 tahun, apakah aku masih punya waktu untuk mempertimbangkan semuanya dengan terlalu lama? Ricky terus mendesakku, dan meskipun ada rasa ragu, aku mulai luluh dengan perhatian yang ia tunjukkan. Ia nampak serius, penuh semangat dalam setiap rencana yang ia paparkan. Ia bahkan sudah berbicara tentang bagaimana rumah yang akan kami tinggali, anak-anak yang akan kami besarkan bersama. Ada rasa hangat yang mulai muncul dari ketidakpedulianku sebelumnya. Di balik gaya hidupnya yang terlihat penuh gemerlap sebagai vokalis band lokal, Ricky ternyata bisa menunjukkan sisi lain yang membuatku merasa nyaman. Meski aku tahu latar belakang kehidupannya dan cerita-cerita tentang mantan-mantannya, aku mulai melihat sisi Ricky yang penuh komitmen. Akhirnya, aku menuruti kata-katanya. Pernikahan itu lebih cepat dari yang kuharapkan. Persiapan yang sederhana, tanpa pesta besar, hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman terdekat. Meskipun tidak ada kemewahan, aku merasakan kehangatan dalam perayaan itu. Ada rasa bahagia yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatiku, terutama saat melihat Ricky yang nampak bahagia dan penuh semangat. Di pesta pernikahan itu, Sarah datang dan memberikan ucapan selamat padaku. "Selamat ya, Rin. Aku tahu kamu akan bahagia dengan Ricky," kata Sarah saat ia memelukku di hari pernikahanku. Senyumnya begitu tulus, seakan ia yakin bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik. Aku ingin percaya padanya, pada kata-katanya, dan pada kehangatan yang kurasakan saat itu. Namun di sela-sela kebahagiaan yang tampak itu, ada bagian dari diriku yang tetap meragu. Apakah aku membuat keputusan yang tepat? Apakah Ricky benar-benar laki-laki yang bisa menjadi pendampingku seumur hidupku? Pernikahan kami di awal terasa seperti mimpi yang menyenangkan. Ricky berubah menjadi suami yang penuh perhatian, selalu memastikan aku merasa nyaman dan bahagia. Dia bahkan mengurangi kegiatan bandnya untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersamaku. Dan kami mulai menikmati waktu sebagai pasangan suami istri yang baru, menjalani rutinitas sehari-hari dengan penuh kasih sayang. Tak disangka, hanya dalam waktu 3 bulan setelah pernikahan, aku pun hamil. Berita itu datang sebagai kejutan yang luar biasa. Di satu sisi, aku merasa sangat bahagia, karena menjadi ibu adalah hal yang memang pernah kuimpikan. Di sisi lain, aku juga sedikit cemas, karena ini terasa begitu cepat. Namun melihat wajah Ricky yang penuh kebahagiaan saat mengetahui kabar kehamilanku, aku merasa lega. "Keisha, itu nama yang bagus kan?" kata Ricky ketika kami mulai membicarakan nama untuk anak pertama kami. Keisha yang artinya anugerah, benar-benar mencerminkan perasaan kami saat itu. Kehadiran Keisha membuat rumah tangga kami semakin harmonis. Aku mulai mencintai Ricky perlahan. Kecemasan yang semula menyelimuti pernikahan kami mulai hilang, seiring dengan perhatian yang terus ia berikan. Kami menjalani hidup seperti pasangan yang bahagia. Segala hal tampak berjalan dengan baik. 2 tahun pernikahan berlalu dengan cepat. Keisha kini berlari-lari kecil di rumah, mengisi ruang dengan tawa dan keceriaan yang seakan menjadi pengikat kebahagiaan kami. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, membawa kebahagiaan yang tak terukur. Aku dan Ricky mengasuhnya dengan penuh cinta. Meskipun terkadang aku merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Awalnya,
Aku tidak bisa menunjuk apa tepatnya yang terasa ganjil. Namun semakin hari, perasaan itu semakin jelas. Ricky suamiku, yang dulu begitu perhatian dan peduli, kini mulai sering menghilang di malam hari. Alasannya selalu sama, kerjaan band, katanya. Ricky kembali aktif bermusik setelah Keisha lahir, dan aku menganggap itu wajar. Ia memang seorang musisi, dan aku berusaha mendukung karirnya. Namun jadwal manggungnya semakin bertambah. Ia semakin sering pulang larut malam, terkadang melewatkan makan malam bersama keluarga. Aku mencoba memahaminya. Aku tahu betapa kerasnya dunia hiburan, dan aku tak ingin menjadi istri yang mengekang. Tapi ada satu hal yang terus mengusikku, aroma parfum wanita yang asing dari bajunya. Pada awalnya, aku berusaha menyangkal ketakutanku itu. Aku tidak ingin terburu-buru menuduh tanpa bukti. Mungkin itu hanya aroma dari orang yang tidak sengaja bersentuhan dengannya di tempat kerja, pikirku. Tapi setiap kali ia pulang, aroma itu semakin kuat dan konsisten. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ricky tak lagi seperti dulu. Lebih sering cuek dan jarang sekali menghabiskan waktu di rumah. Kebersamaan kami terasa hambar, dan percakapan kami hanya sebatas hal-hal umum, tanpa kedekatan emosional. Suatu malam, ketika Ricky pulang lebih larut dari biasanya, ia nampak lebih lelah dari biasanya, dan langsung tertidur di ruang tamu. Aku mencoba membangunkannya agar ia pindah ke kamar, namun ia tetap tertidur pulas di sofa. Ponselnya tergeletak di atas meja. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk membuka ponsel itu. Tangan-tanganku gemetar. Rasa bersalah menyelimutiku. Aku tahu ini melanggar privasinya, tapi rasa curiga yang selama ini kupendam begitu kuat hingga mengalahkan logikaku. Aku membuka ponselnya dan langsung menuju ke aplikasi pesan. Aku tak menyangka akan menemukan banyak pesan dari seorang wanita yang tak kukenal bernama Lisa. Pesan-pesan itu tidak bisa disalahartikan. Kata-kata mesra dan romantis memenuhi layar, bercampur dengan foto-foto mereka berdua sedang bermesraan. Senyuman Ricky yang biasanya hanya untukku, kini ada di dalam foto-foto itu bersama wanita lain. Rasanya seperti jantungku berhenti sejenak. Nafasku tercekat saat aku hampir membuka foto-foto lain. Tapi tiba-tiba, Ricky terbangun. Matanya langsung menyala ketika melihatku memegang ponselnya. Dalam sekejap, ia merampas ponsel itu dari tanganku dengan kasar. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan nada tajam, penuh kemarahan. Aku terdiam, lidahku keluh. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku tak tahu harus berkata apa. "Kamu kok berani-beraninya ngecek ponselku tanpa seizinku? Apa kamu gak percaya sama aku?" Lanjutnya. Suara Ricky semakin tinggi. Ia justru menyerangku, mencoba mengembalikan keadaan seolah aku yang bersalah. Aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara, meski suaraku terdengar gemetar. "Ricky, siapa itu Lisa?" Seketika ekspresinya berubah. Wajahnya yang semula penuh kemarahan, kini nampak terkejut dan gugup. Dia terdiam sesaat, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. "Lisa? Dia cuma teman bandku, Rin. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh." "Teman band?" Aku mengulang kata-katanya dengan nada tidak percaya. "Teman band yang kamu kirimi pesan mesra? Teman band yang kamu peluk dan cium di foto-foto itu?" Ricky mengalihkan pandangannya. Tak mampu menatapku. Dia mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terdengar seperti kebohongan. Itu cuma salah paham. Foto-foto itu gak ada artinya. Aku sayang sama kamu, Karin. Kamu istriku dan ibu dari anakku." Tapi kata-katanya tak bisa menghapus rasa sakit yang kurasakan. Ada jurang yang semakin lebar antara kami, dan kebohongan Ricky hanya memperburuk segalanya. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatannya atau usahanya untuk menutupinya dengan kebohongan yang begitu jelas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ricky kembali ke kamar dengan ponselnya, dan aku tertinggal dengan perasaan hancur. Keisha tertidur dengan lelap di kamarnya, tak menyadari badai yang sedang menerpa orang tuanya. Aku menatap langit-langit kamar, berpikir, apa yang harus aku lakukan? Ricky mungkin mencoba menutupi perselingkuhannya, tapi hatiku sudah tahu kebenarannya. Esokan paginya,
Ricky bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Ia berusaha bersikap normal di depan Keisha, tapi aku tak bisa lagi memandangnya seperti dulu. Setiap kali aku menatap wajahnya, bayangan wanita lain menghantuiku. Setiap senyum yang ia berikan terasa palsu, dan aku tidak bisa lagi mengabaikan rasa sakit yang perlahan-lahan menggerogoti hatiku. Keisha adalah satu-satunya yang membuatku tetap bertahan, setidaknya untuk saat ini. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan Ricky. Perselingkuhan ini telah merusak kepercayaan yang pernah kubangun untuknya. Dan aku tidak yakin apakah hubungan kami bisa diperbaiki. Di saat aku masih merasakan emosi, tiba-tiba aku kaget saat Ricky memelukku dari belakang. "Kamu masih marah ya sayang?" Namun amarahku lebih besar. "Ricky, kamu pikir wanita mana yang tidak marah suaminya berselingkuh? Siapa itu Lisa? Kenapa kamu selingkuh di belakangku?" Aku menatapnya dengan penuh kekecewaan. Ricky tidak bisa mengelak. Wajahnya memucat, tapi ia mencoba mengalihkan kemarahanku dengan berjanji akan memutuskan hubungan dengan Lisa. Dia tahu, berdasarkan perjanjian pranikah kami, jika salah satu dari kami ketahuan berselingkuh, maka dia tidak akan mendapatkan harta apapun dari pernikahan ini. Aku akui aku salah, Rin. Tapi aku janji akan berubah. Aku akan menjauhi Lisa, katanya dengan nada memohon. Saat itu, aku merasa dia tulus. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua demi Keisha dan keluarga kecil kami. Setelah malam pertengkaran itu, kehidupan kami nampak berangsur membaik. Ricky tiba-tiba menjadi suami yang sempurna. Dia tidak lagi pulang larut malam, selalu hadir di rumah saat makan malam, bahkan menghabiskan waktu lebih banyak bersama Keisha. Setiap hari, ia mengantar dan menjemput Keisha dari sekolah, membantu mengerjakan tugas rumah, dan meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Di saat yang sama, Ricky juga lebih sering memperhatikanku, mengajakku makan malam romantis, dan menunjukkan cinta yang dulu pernah kurasakan di awal pernikahan kami. Perhatiannya terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki segalanya. Namun meskipun di permukaan hubungan kami terlihat membaik, jauh di dalam hatiku, kecurigaan itu tak pernah sepenuhnya hilang. Aku masih ingat dengan jelas isi pesan-pesan dari Lisa. Dan meskipun Ricky menghapus semua jejaknya, aku tidak bisa melupakan rasa sakit yang dulu menghantamku. Apakah benar Ricky telah berubah? Ataukah ini semuanya taktik untuk meredakan kemarahan dan kecurigaanku? "Rin, maafkan aku ya untuk semua kesalahanku kemarin. Aku benar-benar ingin berubah untuk kamu dan Keisha," katanya suatu malam, sambil memelukku dengan erat. Aku membalas pelukannya, mencoba menenangkan hati yang masih resah. "Ya, aku harap kita bisa memperbaiki semuanya, Ricky," jawabku dengan pelan. Namun satu hal yang selalu mengusikku adalah ketenangan Ricky yang berlebihan. Seolah-olah setelah satu kali kejadian itu, semuanya telah kembali sempurna. Tidak ada rasa bersalah yang ia tunjukkan selain kata-kata maaf di awal. Bagiku, itu terasa aneh. Ia begitu cepat kembali ke rutinitasnya, tanpa kesulitan, tanpa usaha lebih untuk meyakinkanku. Hari itu dimulai seperti biasa. Ricky mengatakan ia harus pergi keluar kota untuk acara band, sebuah alasan yang sudah sering ia gunakan belakangan ini. Sementara itu, aku menghabiskan hari dengan merawat Keisha yang semakin lincah berlarian di sekitar rumah. Tidak ada firasat buruk yang menghantuiku, dan hari itu terasa seperti hari-hari biasa lainnya. Namun sore itu, ketenangan yang kurasakan berubah menjadi mimpi buruk. Saat sedang bermain bersama Keisha di ruang tamu, aku mendengar ketukan di pintu. Aku mengintip dari jendela dan melihat Dani, teman lama Ricky. Dani sering datang ke rumah sebelumnya bersama Ricky, jadi aku tidak merasa curiga sama sekali. Tanpa ragu, aku membuka pintu. "Hai Dani, ada apa ya? Ricky sedang tidak ada di rumah," kataku dengan nada ramah. Dani tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Sebuah kilatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Gak ada apa-apa, Karin. Aku cuma mau mampir sebentar," katanya, mencoba melangkah masuk tanpa diundang.
Keanehan itu mulai terasa lebih jelas ketika Dani tiba-tiba mendekat dan mencoba memelukku. Aku terkejut dan langsung mundur, mendorongnya dengan kuat. "Apa-apaan kamu, Dani?" Keisha yang saat itu masih kecil mulai menangis melihat ketegangan antara aku dan Dani. Tangisan Keisha rupanya menarik perhatian tetangga. Dalam beberapa menit, warga berdatangan ke rumah. Mereka melihat Dani berdiri terlalu dekat denganku, sementara aku terlihat terkejut. Situasi yang terjadi di depan mata mereka terlalu mudah disalahartikan. Mereka langsung berpikir yang buruk. Seorang wanita yang ketakutan bersama pria yang bukan suaminya di dalam rumah. Begitulah mereka melihatnya. "Ini apa-apaan?" Suara salah satu tetangga bergema di udara, mengundang lebih banyak orang untuk berkumpul di luar rumah. Aku mencoba menjelaskan. "Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Namun suara-suara warga menenggelamkan kata-kataku. "Kami mendengar anakmu menangis. Kamu pasti sedang berselingkuh, kan?" Tuduh seorang ibu-ibu yang berdiri di depan kerumunan. Keadaan semakin kacau. Tetangga-tetangga mulai menghakimiku tanpa mendengarkan penjelasanku. Warga terus berdatangan, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi dan siap untuk membuat vonis tanpa bukti. Aku mulai merasa bahwa semua ini seperti jebakan, seolah ada seseorang yang mengatur agar situasi ini terjadi. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, di tengah kerumunan yang mulai memanas, Ricky pun muncul. Wajahnya nampak pucat, seolah-olah ia sangat terpukul. Dengan mata yang penuh keterpura-puraan, ia mendekatiku. "Dani, sedang apa kamu di sini? Apa yang terjadi di sini, Karin?" Teriaknya dengan nada marah bercampur kekecewaan. Matanya menatapku dengan tajam, seolah-olah aku adalah penjahat di hadapannya. Aku juga saat itu kaget kenapa ada Ricky tiba-tiba di sini. "Ricky, aku bisa menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Dani. "Kamu selingkuh dengan istriku. Kamu selingkuh dengan istriku, Dan," kata Ricky marah. "Istrimu yang mulai duluan, Rick," kata Dani dengan tegas. "Bohong, justru kamu yang ingin." Aku berusaha berbicara, tapi suaraku tertahan di tenggorokan ketika Ricky memotongku dengan dingin. "Diam kamu, wanita murahan. Kamu tega menghancurkan rumah tangga kita, di depan Keisha, di rumah kita sendiri," katanya dengan nada dramatis, membuat kerumunan warga yang menyaksikan menjadi lebih emosional. Warga mulai berbisik-bisik, dan beberapa dari mereka nampak begitu yakin dengan skenario yang mereka lihat. Ricky memainkan perannya dengan sempurna. Dia berdiri sebagai korban, suami yang terhianati. Sementara aku menjadi wanita yang salah di mata semua orang. Kemudian dengan satu kalimat yang menghancurkan segala harapanku, Ricky melayangkan talak di hadapan kerumunan. "Karin, dengan ini aku menceraikanmu." Suaranya bergema keras di udara, membuatku tertegun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sementara kerumunan warga hanya bisa menyaksikan, tanpa memberikan ruang untukku berbicara. Tidak ada seorang pun yang berpihak padaku. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasanku. Mereka semua terhipnotis oleh skenario yang telah dirancang dengan begitu apik. Ricky segera meminta tetangga dan Pak RT untuk menyaksikan kalimat talak perceraian itu. Sementara aku hanya bisa berdiri diam dengan hati yang hancur. Setelah semuanya selesai, Ricky berbalik, tidak lagi melihat ke arahku. Seakan aku hanya noda dalam hidupnya yang harus ia hapus. Pagi harinya, aku terpaksa keluar dari rumah, sesuai dengan perjanjian pranikah yang telah kami buat. Sebuah perjanjian yang dulu kupikir hanyalah formalitas. Rumah itu sepenuhnya milik Ricky. Aku tidak memiliki hak sedikit pun atasnya. Dengan Keisha yang terus menangis di pelukanku, aku hanya bisa merasakan kehancuran total. Tidak ada tempat untukku dan anakku. Ricky mengambil segalanya dariku, rumahku, reputasiku, dan rasa hormat yang dulu kumiliki di lingkungan ini. Dengan berat hati, aku mengemasi barang-barangku yang tersisa dan meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat perlindunganku. Aku membawa Keisha ke rumah orang tuaku, satu-satunya tempat yang bisa kutuju saat ini. Namun hidupku tidak pernah sama lagi. Luka yang ditinggalkan Ricky begitu dalam, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali bangkit. Di rumah orang tuaku hanya bisa merenung dan mencoba menyusun kembali potongan-potongan hidupku yang hancur.
Setelah perceraian yang menyakitkan itu, duniaku terasa runtuh. Namun Keisha, putri kecilku, menjadi alasan utama untukku terus bertahan dan bangkit. Melihat senyumnya setiap hari memberiku kekuatan untuk tidak terpuruk. Aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Keisha. Dengan tekad yang kuat, aku kembali fokus pada butikku yang sempat terabaikan. Awalnya, sangat sulit untukku memulai kembali, namun dengan dukungan penuh dari orang tuaku, terutama ibu yang selalu menyemangatiku, perlahan butikku kembali bangkit. Karin, hidupmu tidak berakhir di sini, nak. Kamu bisa mengatasi ini. Keisha butuh ibu yang kuat. Katanya setiap kali aku mulai kehilangan harapan. Selain keluargaku, ada Sarah, sahabat yang dulu mencomblangkan aku dengan Ricky. Ia merasa sangat bersalah setelah mengetahui apa yang telah terjadi di rumah tanggaku. Sarahlah yang selalu ada di sampingku, membantuku mengelola butik dan memberikan ide-ide kreatif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Aku benar-benar menyesal, Karin. Kalau saja aku tahu siapa Ricky sebenarnya, aku tak akan pernah mengenalkan dia padamu, katanya dengan raut wajah menyesal. Berkat kerja keras dan dukungan mereka, butikku mulai tumbuh pesat. Koleksiku yang terdiri dari pakaian casual hingga busana pesta mulai dikenal di kalangan pelanggan. Bahkan, permintaan mulai datang dari luar kota. Aku juga mulai memberanikan diri untuk merambah pasar online, dan itu membuat bisnis menjadi lebih berkembang. Keisha sering bermain di sudut ruangan kerjaku, melihat ibunya bekerja keras, dan itu menjadi motivasiku untuk terus melangkah maju. Sementara hidupku mulai berangsur membaik, aku sesekali mendengar kabar tentang Ricky. Tak lama setelah perceraian kami, ia menikah dengan Lisa. Kehidupan mereka terlihat penuh kemewahan. Mereka sering berpesta dan membeli barang-barang mewah. Dari luar, seolah-olah mereka menjalani kehidupan yang sempurna. Namun meski kabar itu tidak lagi mengguncangku seperti dulu, ada sesuatu yang masih menggangguku. Perasaan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah direncanakan oleh Ricky sejak lama. Suatu sore, Sarah datang ke rumahku. Wajahnya nampak tegang, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ragu. Setelah beberapa menit berbasa-basi, akhirnya ia mulai berbicara. "Karin, ada sesuatu yang harus kamu ketahui," kata Sarah dengan nada serius. Aku menatapnya dengan rasa penasaran dan sedikit cemas. "Apa itu, Sarah?" Sarah menatapku dengan mata penuh penyesalan, sebelum akhirnya mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Aku mendengar dari seorang teman, dan aku yakin ini benar. Semua yang terjadi di antara kamu dan Ricky, itu direncanakan dari awal. Perceraian, tuduhan perselingkuhan, semuanya. Itu akal-akalan dari Ricky, agar dia bisa mengambil rumah dan harta yang kalian miliki. Hatiku berhenti sejenak. "Apa maksudmu, Sarah? Apa yang kamu bicarakan?" "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi Ricky sudah lama merencanakan ini bersama Lisa. Mereka menjebakmu, membuat semua orang berpikir bahwa kamu yang berselingkuh. Padahal kenyataannya, dia yang mengkhianatimu. Semua itu dilakukan agar dia bisa menceraikanmu tanpa kehilangan apapun. Bahkan, aku dengar dari beberapa teman lama kita, bahwa rumah dan aset kalian sudah dialihkan ke namanya sebelum kalian resmi bercerai." Perkataannya menghantamku seperti pukulan keras. Ketika semua kecurigaanku selama ini terjawab, Ricky dan Lisa, ternyata sejak awal mereka merencanakan semuanya. Pengkhianatan yang aku rasakan begitu dalam, ini ternyata bukan kebetulan, melainkan hasil dari skenario licik yang mereka bangun bersama. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mencerna kenyataan pahit itu. Jadi, ini semua benar-benar rencana mereka. Semua pengorbanan dan rasa sakit yang aku alami hanya untuk keuntungan mereka. Sarah mengangguk, menahan air mata. "Aku benar-benar minta maaf, Karin. Kalau saja aku tidak mengenalkan kamu dengan Ricky, mungkin ini semua tidak akan terjadi." Aku menggenggam tangan Sarah dan menatapnya dengan tenang. "Ini bukan salahmu, Sarah. Kamu tidak tahu, dan aku juga tidak tahu. Ini semua permainan mereka, dan mereka akan mendapatkan balasan suatu hari nanti." Meskipun hatiku kembali terluka dengan pengungkapan ini, ada perasaan lega yang perlahan muncul. Setidaknya, sekarang aku tahu kebenarannya.
Semua tuduhan palsu, fitnah, dan pengkhianatan itu bukan karena kesalahanku. Kini aku bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang keraguan atau rasa bersalah. Dengan dukungan Sarah, keluargaku, dan teman-teman setiaku, aku semakin fokus pada pekerjaanku dan masa depan Keisha. Butik yang semakin maju, bahkan mulai dikenal lebih luas. Aku berhasil membuka cabang baru dan memberanikan diri mengikuti pameran fashion di beberapa kota besar. Setiap langkah yang kuambil membawaku lebih dekat pada kesuksesan yang aku impikan. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Ricky dan Lisa mungkin bisa berpura-pura bahagia di hadapan orang-orang, tapi kebohongan mereka akan terungkap pada waktunya. Dan saat itu tiba, aku sudah jauh melangkah, meninggalkan semua kepahitan itu di belakang. Aku bukan lagi Karin yang lemah dan mudah dimanipulasi. Aku adalah seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Kini bersama Keisha, aku akan terus melangkah maju, membangun masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang Ricky dan segala tipu dayanya. 3 tahun berlalu sejak perceraian yang penuh kepahitan itu. Hidupku yang dulu terasa hancur, kini sudah mulai kembali stabil. Butikku berkembang pesat, dan Keisha tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Perlahan, aku mulai menemukan kembali ketenangan. Aku mulai menemukan kembali ketenangan dalam hidupku. Meskipun bayang-bayang pengkhianatan Ricky dan Lisa masih sesekali menghantui pikiranku. Namun suatu sore, ketika aku sedang mengurus pesanan di butikku, Sarah datang dengan wajah yang nampak serius. Ia memang selalu menjadi informan setiaku, terutama soal kabar Ricky. Ia tahu betul betapa sulitnya aku menerima kenyataan bahwa Ricky dan Lisa berkhianat dengan begitu licik. "Karin, ada kabar baru soal Ricky," kata Sarah, duduk di depan meja kerjaku. Aku menoleh dengan rasa penasaran. "Apalagi kali ini, rumah yang pernah kamu tempati dengan Ricky, mereka terlilit hutang besar. Dan aku dengar Ricky dan Lisa sering berjudi online, dan hutangnya semakin menumpuk sampai-sampai mereka harus menjual rumah itu." Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan sekaligus kehancuranku, kini berpindah tangan, ironis. "Mereka benar-benar sudah kehilangan semuanya ya?" tanyaku dengan nada datar. "Iya, aku dengar mereka hidup dalam kemewahan yang palsu, mobil mewah, pesta-pesta, barang-barang mahal. Semuanya itu ternyata didanai oleh hutang dan judi. Sekarang, mereka tidak punya apa-apa lagi." Rasa puas aneh mengisi hatiku, meskipun aku tidak ingin merayakan penderitaan orang lain. Namun setelah semua yang telah terjadi, sulit rasanya untuk tidak merasakan bahwa ini adalah karma yang tepat bagi mereka. Ricky dan Lisa, yang pernah menjebakku, menipuku, dan mencuri segalanya dariku, kini jatuh ke dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sarah melanjutkan, "Aku dengar mereka sudah tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Mereka pindah ke tempat yang lebih murah, mungkin untuk bersembunyi dari orang-orang yang menagih hutang." Aku menghela nafas panjang. Mereka dapat apa yang pantas mereka dapatkan. Aku hanya berharap ini menjadi pelajaran bagi mereka. Meskipun, jujur saja, aku tak yakin Ricky akan benar-benar berubah. Dalam hatiku, aku merasa ada keadilan dalam situasi ini. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, karma nampaknya bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Ricky dan Lisa mungkin telah menikmati hasil pengkhianatan mereka dalam waktu yang singkat. Tapi pada akhirnya, semuanya runtuh. Beberapa hari setelah kabar itu, aku memutuskan untuk lewat di depan rumah lama kami. Rasa penasaran membawa langkahku ke sana. Ingin melihat langsung bagaimana keadaan rumah yang dulu menjadi tempat yang penuh kenangan itu. Saat tiba di sana, rumah besar itu tampak kosong dan suram. Tidak ada lagi tawa atau cahaya di dalamnya. Hanya bayang-bayang kehampaan yang menyelimuti. Aku hanya bisa berdiri di luar pagar, mengingat masa-masa ketika aku masih tinggal di sana bersama Ricky dan Keisha. Dulu, rumah ini terasa hangat dan penuh harapan. Namun kini, rumah itu tak lebih dari bangunan kosong yang menyimpan kenangan pahit. Keisha yang ikut bersamaku sore itu bertanya dengan polos, "Mama, ini rumah kita dulu ya?" Aku mengangguk sambil tersenyum tipis.
Iya sayang, ini dulu rumah kita. Tapi kenapa kita nggak tinggal lagi di sini, Ma? Tanyanya lagi, matanya penuh rasa ingin tahu. Aku berlutut di hadapannya, memegang kedua tangannya dengan lembut. Karena sekarang, kita sudah punya rumah lebih baik, dan yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Rumah yang dulu ini sudah bukan milik kita lagi. Keisha hanya tersenyum, seolah mengerti meskipun usianya masih kecil. Yang penting kita sama-sama ya, Ma. Air mata menetes di sudut mataku, tetapi aku tersenyum. Betul sekali sayang, yang penting kita selalu bersama-sama. Aku bangkit, menggenggam tangan Keisha dengan erat, dan kami berjalan menjauh dari rumah itu. Di belakangku, rumah besar itu perlahan-lahan menghilang dari pandanganku. Dengan langkah yang mantap, aku meninggalkan masa lalu yang pahit, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tak peduli seberapa keras Ricky dan Lisa terus berusaha membangun kebahagiaan palsu. Aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memiliki apa yang aku miliki sekarang. Kedamaian, cinta sejati dari keluarga, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kebohongan. Hidupku kini tidak lagi dibayang-bayangi oleh pengkhianatan mereka. Aku telah membuktikan bahwa meskipun aku jatuh, aku bisa bangkit kembali. Karma mungkin telah menghantam Ricky dan Lisa, tapi aku telah bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya.